Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar seputar rukun Islam. Nah, rukun Islam yang akan kita bahas adalah zakat. Anak-anak tahu kan zakat? Nah, zakat itu ada di dalam rukun Islam apa rukun iman ya? Iya, zakat berada dalam rukun Islam. Nah, tapi kadang banyak dari anak-anak itu yang bingung. Zakat ini urutan keberapa? Kadang ada yang menjawab urutan 3. Ada juga yang menjawab urutan keempat. Nah, mari kita bahas urutan keberapakah zakat ini. Coba anak-anak perhatikan hadis yang pertama ini, yang artinya Islam dibangun atas 5: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa. Nah, di hadis yang pertama ini puasa menempati urutan yang kelima ya, jika kita perhatikan. Nah, tapi kita perhatikan juga di hadis yang kedua ini, yang artinya Islam adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menjalankan haji ke Baitullah. Sedangkan di hadis yang kedua ini, puasa menempati urutan yang keempat. Nah, berbeda dengan hadis yang pertama ya. Kita bandingkan lagi dengan hadis yang ketiga ini. Islam dibangun atas 5: beriman kepada Allah, mendirikan sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Sedangkan di hadis yang ketiga ini, puasa menempati urutan yang ketiga dan zakat menempati urutan yang keempat. Nah, terus yang betul yang mana? Nah, para ulama sepakat ya, berdasarkan dalil yang ada dalam Al-Quran bahwa zakat itu disandingkan selalu dengan sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 82 ayat setelah sholat baru zakat, sedangkan puasa di urutan yang keempat. Nah, jadi zakat ini yang masyhur, yang dikenal oleh ulama adalah urutan yang ketiga. Nah, berdasarkan ini maka puasa Ramadan diakhirkan setelah mengeluarkan zakat, tidak mengapa. Jadi mau urutan yang keberapapun itu betul, yang penting sesuai hadis. Tapi para ulama sepakat yang urutan ketiga adalah zakat, maka kita ikut yang urutan ketiga zakat, keempatnya adalah puasa. Nah, zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dalam zakat ada yang namanya muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang membayar zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib, karena zakat dapat membersihkan jiwa, meringankan kesusahan orang lain, melatih kita agar menjadi orang yang dermawan. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Kata zakat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang berarti adalah bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, pengertian zakat ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, maka mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku, yakni tergolong sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi yang maksud ruku di sini itu orang yang mau beribadah. Jadi kalau orang mau beribadah berarti dia termasuk umat Nabi Muhammad, artinya bertakwa, ya. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, setiap orang ini wajib menunaikan zakat apabila dia memiliki syarat-syarat wajib zakat. Syaratnya adalah di bawah ini. Yang pertama, Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam, ya. Yang kedua adalah berakal dan balik. Berakal itu maksudnya mampu berpikir, bukan anak kecil, bukan orang gila, ya. Dan balik itu artinya dia harus sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak, semisal kamu ya tidak usah, tetapi orang tua kamu apabila dia mampu maka dia harus melaksanakan. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Jadi harta yang akan dizakatkan itu merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihan sendiri. Jadi harta orang jangan dizakatkan, harus harta kamu, ya. Yang keempat adalah mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Artinya, kalau misalkan itu adalah zakat fitrah berarti harus 1 tahun. Kalau misalkan itu zakat mal berarti harus 1 tahun. Atau ukurannya yang harus sudah sesuai. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini itu sudah selesai. Bagi kamu yang mampu, maka kamu harus melaksanakan zakat, ya. Ingatkan orang tua kamu. Bagi yang memerlukan catatannya, silahkan lihat di deskripsi untuk pembelajaran ini. Dan bagi kamu ingin melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, silahkan lihat di playlist. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.